Pembelajaran 4, Muatan Bahasa Indonesia. Tokoh pada cerita fiksi. Jenis-jenis tokoh. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tokoh pada cerita fiksi. Tokoh merupakan pelaku yang mengemban peristiwa dalam sebuah cerita fiksi sehingga peristiwa tersebut mampu menjalin sebuah cerita. Selain tokoh, terdapat juga penokohan, yaitu cara pengarang menampilkan tokoh-tokohnya, jenis-jenis tokoh, watak tokoh, dan bagaimana watak tokoh itu digambarkan oleh pengarang agar pembaca mampu mengenal dan memahami tokoh cerita dengan baik. Dalam sebuah cerita, ada tokoh utama dan ada juga tokoh tambahan atau pembantu. Nah, tokoh utama adalah pemeran utama dalam sebuah cerita. Sementara itu, tokoh pembantu atau tambahan adalah tokoh yang tidak memiliki peranan yang besar dalam sebuah cerita. Ada beberapa jenis tokoh antara lain, tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang digambarkan memiliki watak yang baik, misalnya jujur, sabar, bijaksana, dan rajin. Tokoh utama dalam sebuah cerita biasanya digambarkan sebagai tokoh protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang tokoh protagonis. Tokoh jenis ini menjadi lawan tokoh protagonis. Tokoh jenis ini memiliki watak-watak yang kurang baik. Kehadiran tokoh ini dapat menimbulkan konflik atau pertentangan pada alur cerita. Yang kedua, perwatakan. Perwatakan adalah karakteristik atau sifat, watak, dan tingkah laku dari setiap tokoh. Tokoh-tokoh yang dipilih pengarang harus mewakili watak tertentu dari awal cerita sampai akhir cerita. Watak dari para tokoh cerita dapat digambarkan dalam 3 keadaan, yaitu keadaan fisik, keadaan psikis, dan keadaan sosiologis. Muatan IPS, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan mata pencaharian. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam, diantaranya kebutuhan akan tempat tinggal, pakaian atau sandang, makanan, kesehatan, pendidikan, sarana transportasi, telekomunikasi, dan hiburan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu, identifikasilah kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apa pekerjaan mereka? Pekerjaan yang dimaksudkan di sini yaitu mata pencaharian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencaharian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Muatan PPKN, keragaman karakteristik individu. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi penduduk Indonesia menunjukkan adanya perbedaan karakteristik individu dalam masyarakat. Adanya karakteristik individu dalam masyarakat tersebut sangat bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak manfaat lain dengan adanya keragaman karakteristik individu. Manfaat keragaman karakteristik individu dalam kegiatan ekonomi yang pertama menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air tercemin dari sikap mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan senantiasa menjaga keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, bukan menghilangkan keragaman tersebut. Manfaat keragaman karakteristik individu dalam kegiatan ekonomi yang kedua adalah menciptakan identitas bangsa di mata internasional.
Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia telah dikenal bangsa-bangsa dunia sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Manfaat yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa, bukan sebagai pemecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yaitu memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat, sebagai ikon pariwisata. Keragaman karakteristik masyarakat Indonesia akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Manfaat yang keenam, menambah pendapatan nasional. Dengan menjadi simbol pariwisata, otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat-tempat wisata Indonesia. Dan manfaat yang keenam adalah memupuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia memerlukan sikap toleransi yang tinggi dari segenap masyarakat Indonesia untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi antar masyarakat dapat ditunjukkan dengan sikap saling menghormati perbedaan yang ada, tolong-menolong tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada, dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok.